sampai nanti di jam 8 pagi. Dan pagi ini kita sudah masuk di sesi tanya jawab. Jadi buat kawan yang punya pertanyaan langsung saja dikirimkan. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk. Ini pertanyaannya masuk dari jam 1 lebih 22 menit. Wow, luar biasa. Tadi, iya. Oke, silakan. Pertanyaan yang pertama, Ya. apa yang harus kami lakukan sebagai jemaat ketika melihat pendeta kami itu memakai gereja untuk kepentingan dunia? Contohnya untuk arisan, urusan adat, perkumpulan organisasi, semua biasanya dilakukan di dalam gereja. Iya. Dan berbagai cara dilakukan untuk menyadarkan pendeta, tapi tidak pernah direspon. Ada ibadah seperti kaum bapak, kaum ibu, karena bertepatan dengan organisasi. Bahkan pendeta kami ini lebih memilih fokus ke organisasi daripada pelayanan. Iya. Dan sekarang gereja kami ini dipakai untuk kantor organisasi tersebut karena pendeta kami tinggal dalam lingkungan gereja. Apa kami salah jika kadang kami membicarakan pendeta kami dan kami marah, kami kesal dengan apa yang dilakukan ini, mengingat pendeta kami ini menjadi salah satu badan pengurus di organisasi tersebut? Mohon penjelasan dari Pak Pendeta. Iya, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus, yang betul-betul kisah nyata ya. Bahwa gereja sekarang sudah mulai berfungsi ganda dan kelihatannya kalau tidak dicegah bisa-bisa beralih fungsi ini. Yang harusnya tempat ibadah, memuji, menyembah Allah, tempat firman Allah diberitakan, tapi sekarang sudah jadi kantor organisasi di mana pendetanya juga sudah berfungsi bukan saja sebagai pendeta, tapi juga sudah jadi badan pengurus dari organisasi tersebut, sehingga akhirnya ibadah-ibadah menjadi kalah penting dibanding urusan-urusan organisasi. Saya pernah ditelepon oleh orang, dan mungkin saudara yang menelpon saya ada dengar, bahwa ada anggota DPR RI mau bikin kegiatan, entah kegiatan apa begitu ya, tapi ada hubungan dengan partai politik, lalu akan kumpul massa dan minta gedung gereja Amazing Grace, gedung gereja yang Tuhan bangun melalui umatnya, melalui kami semua, minta supaya di situ ada pertemuan, ada kegiatan lah, ada pasti ada unsur itu gitu loh. Saya kemudian dengan penuh kasih saya mengatakan tidak bisa. Ya, saya tidak mau. Bahkan ketika saya diminta juga untuk terlibat dalam organisasi-organisasi tertentu, saya tidak mau. Bukan itu organisasi salah, bukan. Hanya saja yang mereka minta nih pendeta. Pendeta yang notabene saya tahu persis kenapa saya dipanggil. Untuk apa saya dipanggil. Ya, saya dipanggil ini untuk beritakan Injil, untuk cari jiwa. Saya dipanggil ini untuk utamakan atau prioritaskan urusan pekerjaan Tuhan. Ibarat kalau dalam perjanjian lama ini saya seperti orang Lewi. Nah, orang Lewi tidak ada urusan dengan yang lain-lain. Ya kau fokus urus pelayanan begitu. Ya. Kalaupun ada pendeta yang berbisnis seperti Paulus punya bisnis ya. Dia pengusaha kemah seperti Priscilla dan Aquila. Tapi itu juga untuk pelayanan. Ya. Itu untuk demi jiwa-jiwa pemberitaan Injil jalan. Bukan untuk memperkaya diri. Apalagi kalau pendeta punya bisnis. Dan gara-gara bisnis itu dia punya semangat menginjil mulai menurun. Semangat ajak orang untuk datang kepada Yesus mulai menurun. Saya pikir kalau bisnis model begini, nah ini menjadi salah. Makanya ada orang tanya saya, Pak Mel tidak pikir mau bisnis apakah? Saya bilang, aduh sudah pikir tapi Tuhan tidak taruh apa-apa. Justru yang Tuhan taruh tambah sibuk pelayanan.
Justru yang Tuhan taruh bangun pagi, pergi khotbah di radio. Justru yang Tuhan taruh berdoa cepat. Kalau Tuhan tolong ini corona menurun, ibadah-ibadah perkunjungan di rumah jemaat dilanjutkan. KKR, kunjungi orang di kampung-kampung. Bawa bantuan. Kayak begitu. Itu yang Tuhan taruh. Jadi saya bukan bisnis apa. Saya pikir saya punya hidup cukup dari pelayanan. Tuhan cukupkan kebutuhan saya sebagai hamba Tuhan. Tuhan tahu saya ini diselamatkan cuma-cuma dan melayani Tuhan. Untuk kepentingan Tuhan Allah cukupkan. Jadi tidak perlu lagi saya pergi main politik. Bukan tidak boleh loh kalau ada orang dipanggil khusus. Tapi menurut saya khusus pendeta lebih baik hati-hati. Nanti Anda bisa gagal fokus. Ya, dan contoh ini sudah terlalu banyak saya kenal. Pendeta-pendeta sampai tinggalkan kependetaannya. Berpikir bahwa dalam politik mereka akan berhasil. Ternyata tidak berhasil. Yang kelihatan berhasil pun itu hanya kulit luar, isi dalam ya sudah mulai kompromi dosa. Ya, kompromi dosa. Jadi ada oknum pejabat, ya, oknum anggota dewan yang dari pendeta. Tinggalkan pendeta main dewan tembus. Lalu saya ketemu dewan yang lain karena kenal, saya bilang, bagaimana itu Pak Pendeta? Pasti bagus jadi teladan begitu. Mereka bilang teladan apa? Sama sah. Aduh itu beta punya. Mereka bilang teladan apa? Sama saja. Ada yang kotor-kotor kompromi juga. Jadi saya langsung pikir-pikir, waduh memang repot. Ya banyak orang yang bilang, sampai ada jemaat yang mempunyai kecurigaan. Dulu kalau belum corona kan saya KKR terus. Di gang sini mel atau khotbah, di gang sana mel atau khotbah. Di kampung ini, kampung itu. Jadi ada orang yang bilang, wih jangan-jangan Pak Mel ini KKR ini sebagai bentuk sosialisasi. Sosialisasikan dirinya. Supaya suatu saat dia main dewan sudah ada masa banyak. Anda bayangkan. Dengar baik-baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beta minta kekuatan sampai mati tetap pendeta. Kalau beta jadi dewan, siapa yang cuci dewan lah? Kalau beta jadi main begitu-begitu, siapa yang batarea lah? Kalau ada pejabat-pejabat penjahat. Ya, kalau ada oknum pejabat mulai kotor, mulai bersinah, selingkuh, mencuri, korupsi, siapa yang mau batarea lah? Beta ada di posisi besanang sekali. Bukan untuk bongkar-bangkir kejelekan orang, bukan. Berteriak, tegur untuk mencegah supaya mereka jangan celaka. Begitu. Nah, dari pertanyaan pagi ini, saya kok lihat ini Pak Pendeta sudah mulai aneh ini. Bisa ibadah kaum bapak, kaum ibu bisa ditunda hanya gara-gara ada urusan organisasi. Pak Pendeta tahu tidak kenapa dia dipanggil? Dan Pak Pendeta tahu tidak itu fungsi gereja untuk apa? Bukan untuk kumpul yang begitu-begitu. Mau acara organisasi sewa hotel, sewa gedung apakah? Jangan pakai gereja, itu kurang ajar. Pendetanya kurang ajar. Ingat Mel Atok yang ngomong, pendeta kurang ajar. Yang membuat gereja berfungsi sebagai yang lain. Bilang pendeta Mel Atok yang ngomong. Itu pendeta mulai nakal, mulai otak, mulai setan, mulai pakai tuh. Ya. Gereja untuk rumah Tuhan, ibadah, bersekutu, memuji, memberitakan firman, merendahkan diri bila perlu puasa dalam itu gedung. Kok kau pakai untuk yang aneh-aneh saja? Ingat, itu tidak tepat sasaran. Makanya saya bilang, gereja itu tempat kudus, hagios. Hagios itu dibedakan dari. Jadi kalau urusan kantor tidak boleh di situ. Begitu. Sekalipun itu sebenarnya tidak dosa. Tapi menjadi dosa kalau ketika Anda mengotori rumah Tuhan.
Anda masih ingat kan Tuhan Yesus obrak-abrik orang di bait Allah kah? Di dalam Yohanes pasal 2 mulai ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi cinta untuk rumah Tuhan itu maksudnya untuk beribadah. Ini salah satu contoh yang Yesus lakukan ketika tempat ibadah mulai beralih fungsi. Ya. Jadi buat itu Pak Pendeta titip salam dari Pendeta Mel Atok, bilang jangan ditipu setan Pak Pendeta. Gereja kok kau bikin urusan lain bagaimana? Itu sama seperti beberapa gereja lain yang kurang pemberitaan Injil di gereja, tapi kalau hal lain luar biasa. Seperti yang saya alami, dan pemuda gereja itu akhirnya bertengkar dengan pendeta dan majelisnya gara-gara apa? Undang Pendeta Mel Atok KKR, mereka protes luar biasa. Yang pemuda tidak terima, kenapa pernah bikin lomba, semacam lomba menari. Tapi menari bukan lagu rohani, bukan. Menari yang ke Kakak Enda dong begitu tuh. Benar, di gereja. Baru yang juri ini bencong. Jadi, mereka bilang kenapa bisa undang bencong jadi juri di gereja lomba yang bukan. Tidak ada hubungan dengan lagu gereja, lagu-lagu sekuler. Lalu kenapa Mel Atok KKR tidak boleh? Oh, pemudanya ngamuk. Pemudanya melawan gerejanya. Lalu akhirnya saya pergi khotbah di situ. Jadi begini saudara-saudara, maksud saya buat kita pendeta-pendeta tolong tahu dulu itu gereja untuk apa. Jangan ambil hati manusia, lupa ambil hati Tuhan. Jangan supaya manusia senang, kau lupa kau tuh harus cari Tuhan pun senang. Bukan cari manusia punya senang. Mari saya tunjukkan ayat prinsip hamba Tuhan itu begini. Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, kata Paulus, maka aku bukanlah hamba Kristus. Begitu Pak Pendeta. Ini nanti sekolah teologi kalau sana panggilan ini susah. Kalau bukan panggilan nanti sekolah-sekolah melayani semua pikir untung berapa, rugi berapa, kaya atau tidak dan lain sebagainya. Kalau mau kaya lah bayar dulu usaha. Jadi pengusaha, jangan jadi pendeta. Kalau tujuannya kaya bukan pendeta. Jadi pengusaha ke apa ke dari dulu. Jangan sekolah teologi baru bikin kacau di pelayanan kayak begini. Nah, buat jemaat, salahkah kalau kami marah-marah? Kalau marah-marah di belakang salah. Harus omong di depan beliau. Bila perlu lapor ke sinode. Ini gereja sudah beralih fungsi ini. Pak Pendeta sudah tinggal di lingkungan gereja, jadi tidak tahu diri lagi. Harusnya sudah tinggal di lingkungan gereja, betul-betul tahu fungsi gereja. Dan Anda juga yang bertanya, sekali lagi, kalau omong di belakang-belakang tidak boleh. Ketemu Pak Pendeta itu, tegur. Bila perlu, inisiatif, lapor ke sinode. Atau kalau organisasi Anda bukan sinodal, tapi seperti yang BPD begitu, kayak gereja karismatik, lapor BPD. Begitu. Kalau sudah lapor juga tidak peduli, saya bilang lebih baik Anda pindah gereja, tidak dosa. Daripada dipimpin oleh pendeta yang hati sombong, tidak rendah hati, tidak mau terima teguran. Lebih baik pindah gereja, tidak dosa. Ada yang tanya beta, Bapak ini pendeta sudah kasih masukan, tapi dia tidak dengar, ini bagaimana nih Bapak? Sedangkan di gereja itu juga dia sudah kerjasama dengan sinode, ini ada kasus begitu.
Dia sudah cari muka di sinode, sehingga kami yang disalahkan. Saya bilang, pindah gereja Pak. Repot terlalu, buat apa? Pindah. Ada orang sudah pendeta, sudah bersina, pergi cuci tangan, bikin diri seolah-olah tidak salah. Lalu pergi mencari orang-orang pemimpin-pemimpin supaya bela dia. Pemimpinnya juga salah menurut saya. Bela pejina lagi. Pendeta begitu tuh dihantam betul-betul supaya keok. Kau pendeta bersina, bukan bersina hanya bersina WA. Ini betul-betul hubungan badan dan itu dosa sekali. Masih berharap pembelaan lagi. Nah, ini contoh-contoh yang saya angkat ya. Kiranya jawaban saya ini memberkati Anda semua. God bless.